Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari seperangkat bunyi dan simbol tertulis yang digunakan oleh orang-orang di negara atau wilayah tertentu untuk berkomunikasi. Sebagai manusia, kita membangun makna menggunakan bahasa. Kata-kata membangun makna dan memungkinkan kita untuk membentuk, menggabungkan, dan menguraikan pemikiran kompleks yang tidak mungkin ditangani. Seperti itulah bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita berpikir. Namun bukan hanya itu, bahasa pun mempengaruhi bagaimana suatu budaya terbentuk. Dengan demikian, bahasa juga digunakan untuk mentransmisikan nilai, hukum, dan norma budaya. Bahasa juga mengungkapkan dan memperkuat budaya, mempengaruhi identitas pribadi mereka yang hidup dalam budaya, dan menciptakan batasan-batasan perilaku. 6 meter, 36 meter, Anda bisa bayangkan seperti. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi Kementerian Belia dan Sukan KPS telah menerima permohonan rasa. Pito hou e pāna ki te oranga o te reo Māori. Ia ka noi I kalai ike I mea e ho ola mauli Ia rupana mure ses fea na rāti ke teo te Whianga i rea tunu o maafianga COVID-19 iwa. Kita hidup di lingkungan yang kaya akan ragam bahasa dan budaya. Nusantara, sebuah mahakarya nan indah di garis khatulistiwa. Tapi pernahkah terpikir oleh kalian, bagaimana semua kekayaan itu bisa lahir dan berada di sekitar kita hingga saat ini? Bahasa kita berakar dari bahasa Austronesia, sebuah keluarga bahasa yang berkembang di Pulau Taiwan Selatan sekitar lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Bahasa ini terus berkembang dan menyebar di sekitar Filipina, Asia Tenggara, Madagaskar, kelompok pulau di Pasifik Tengah dan Selatan, hingga Hawaii. Selain bahasa, masyarakat Austronesia dikenal sebagai pelayar yang hebat. Tak heran mengapa ada lagu seperti Nenek Moyangku Seorang Pelaut yang kerap kali kita dengar ini bukan hanya sebuah nyanyian tanpa bukti semata. Orang Austronesia memiliki karakteristik budaya yang sama, termasuk tradisi dan teknologi seperti pembuatan tato, rumah panggung, ukiran batu giok, pertanian lahan basah, dan berbagai motif seni cadas. Tetapi mengapa semua hal tersebut bisa saling berhubungan? Apa hubungan antara bahasa dan budaya? Kita akan menggali lebih dalam mengenai mengapa bahasa dapat membentuk pola pikir suatu individu dan masyarakat, dan mengapa hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para remaja, perkenalkan nih, nama saya Roni Surya Saputra. Baik, saya adalah dalam saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Bandung. Dan di luar itu saya aktif berorganisasi di kebudayaan dan saya menjadi salah satu ketua MGMP Bahasa Sunda di Kota Bandung. Hubungan antara bahasa dan budaya. Oke, ini rekan-rekan ya. Bahasa itu merupakan salah satu unsur daripada budaya. Seperti Kunchoro Roningrat yang mengatakan dalam 7 unsur budaya, dan salah satunya adalah bahasa. Kenapa penting bahasa untuk budaya? Karena dalam berbahasa itu ada fungsi komunikatif, ada fungsi budaya. Karena apa? Karena setiap bahasa itu kan mencerminkan. Kita tahu bahasa Ores dari mana? Dari Batak. Sampurasun dari mana? Dari Jawa Barat. Ya, Subang Rawu dari mana? Dari Jawa Tengah. Itu menandakan bahwa sangat penting sekali bahasa itu sebagai fungsi komunikatif, pada juga fungsi budayanya. Jadi begitu deh. Jadi salah satu pendukung faktor dari faktor bahasa ini menjadi salah satu pendukung tercipta untuk kebudayaan. Karena kita tahu bahwa budaya itu merupakan hasil karya cipta, rasa, dan ide manusia, gagasan manusia. Apa pengaruhnya bahasa dengan perilaku dan karakter? Dalam kajian kebahasaan ada yang namanya psikolinguistik. Psikolinguistik ini berhubungan dengan bagaimana tutur pola itu, tutur bahasa itu dapat mempengaruhi seseorang. Ya, dapat mempengaruhi atau membentuk karakter seseorang. Dan ini tidak terbersit secara langsung, tapi memang tersurat.
Contohnya, contoh kecil aja. Bahasa itu, bila kita berbicara, itu mengandung beberapa makna. Makna baik makna secara gramatikal maupun secara semantik dalam artian. Semantik itu mempunyai tataran lahir dan batin. Artinya ada hal yang memang tersembunyi dari bahasa. Kalau kita menyebut atau menyambut itu membilang ini, kita memanggil, atau atau itu beda makna. Dan itu konotasinya berhubungan dengan karakter orang yang memakainya. Di bahasa Sunda ada yang namanya undang-undang bahasa. Nah, setiap undang-undang bahasa itu ada aturan-aturan bagaimana kita bertingkah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap. Kita tidak mungkin berucap kasar kepada seseorang yang lebih tua. Nah, kalau bahasa sesama kita memakai biasanya namanya bahasa Roma atau bahasa pergaulan. Mana yang orang itu bisa dipakai di bahasa pergaulan, sepantaran. Kalau bahasa Indonesia itu seumuran lah kali ya, seumuran. Tapi kalau ke orang dewasa atau ke orang yang lebih umurnya lebih kita itu ada lagi beda, dan itu dipengaruhi juga oleh tingkat kejiwaan. Makanya dalam kajian bahasa itu ada yang namanya psikolinguistik, di mana pikiran, kejiwaan itu akan mempengaruhi seseorang dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan berperilaku. Seperti itu. Bagaimana bahasa bisa mempengaruhi terbentuknya suatu budaya? Sudah jelas, inti utama dari bahasa, fungsi utama adalah komunikasi. Bahasa itu dipakai dalam percakapan sehari-hari. Tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Ya, itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh geografis, dan budaya itu sendiri. Jadi sudah jelas bahasa ini sangat berpengaruh terhadap suatu perkembangan budaya suatu bangsa. Ya, bila bahasanya sudah hilang, maka secara perlahan bangsanya juga akan hilang. Beginilah, contohnya bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang diantaranya itu adalah mengambil dari berbagai macam bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Sulawesi, bahasa Irian. Itu dia ada. Itu diupload dan dijadikan satu kekayaan bahasa nasional sebagai bahasa kesatuan. Macam ngabuburit itu bahasa Sunda loh. Kata ngabuburit bahasa Sunda. Tapi sekarang sudah dipakai hampir di seluruh Indonesia bahwa ngabuburit itu adalah suatu kegiatan di mana menunggu saat berbuka puasa. Padahal itu intinya dari bahasa daerah, dari bahasa Sunda. Jadi sudah sangat jelas sekali dari contoh yang diberikan tadi bahwa bahasa akan sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan suatu bangsa. Begitu deh. Apa sih motivasi? Sebenarnya bukan motivasi ya. Hal terkecil yang harus kita pelihara adalah fungsi komunikasi di lingkungan keluarga. Bila lingkungan keluarga sedang biasa menggunakan bahasa daerah, bahasa budayanya, bahasa ibunya, insya Allah anak-anaknya itu akan terus memakai bahasanya. Nah, sekarang bahasa ibu atau bahasa Sunda pun sudah jarang dipakai. Kenapa? Karena fungsi komunikatifnya itu sudah jarang dipakai di keluarga. Ya, anak saya belajar bahasa Sunda di rumah, tapi ketika di sekolah dia tidak bisa berbicara dengan yang lain karena dia harus belajar bahasa Indonesia. Artinya kita secara tidak langsung juga harus mengajarkan anak kita itu belajar bahasa Indonesia. Nah, itu pengaruhnya. Jadi bagaimana anak-anak muda jangan sampai budaya kita diambil orang, bahasa kita diambil orang. Setiap hari hampir 50 bahasa daerah hilang dan gugur. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Anda semua. Kami sekarang masih bisa memegang. Kami sekarang masih bisa menaati, memperingati, masih bisa melestarikan. Tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana cara Anda tetap mempertahankan kelestarian budaya, salah satunya dengan menggunakan bahasanya. Ingat, suatu bangsa itu akan terlihat bila memang bahasanya ada. Bahasanya ada, maka bangsanya akan hilang. Bukan artian negara, bukan. Etnis dari yang memegang suku itu pasti akan hilang. Sudah dianggap tiada. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja, rekan-rekan semua, tapi juga di seluruh dunia. Concern terhadap kebudayaan daerah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena aspek dari globalisasi itu
Ya, aspek globalisasi itu sangat-sangat berpengaruh. Aspek dari teknologi itu sangat berpengaruh. Walaupun sekarang saya sangat mengapresiasi banyak rekan-rekan yang generasi muda yang tetap mempertahankan kelestarian budaya. Salah satu seniman saja, Eiger Robot. Dia itu karena dari kecil tradisi memegang dengan kuat, ya, Eiger Robot Percussion, sampai sekarang dia tradisinya kuat. Dia malah bisa mengajar. Jangan sampai ya rekan-rekan semua nih, orang-orang asing yang bisa belajar ke Indonesia, mereka dengan bangga sekali belajar bahasa Sunda, bahasa daerah dimanapun itu, belajar bahasa Bali, belajar bahasa Jawa, belajar gamelan. Ketika kita diambil, kita marah. Jangan salahkan siapapun, tapi Anda sebagai generasi muda, yuk kita sama-sama, kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara bahasa kita, bahasa daerah yang menjadi salah satu kekayaan bahasa nasional. Camkan itu, masa depan ada di tangan Anda. Oke?